Bab 1601, Luming Xuan dimusnahkan. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Tidak. Dalam jiwa Luming Xuan yang putus asa dan mati rasa, jejak kepanikan tiba-tiba melintas seperti guntur. Namun, saat berikutnya, dia dipukul oleh jari-jari sulang dan berubah menjadi abu terbang. Ding, kamu mendapatkan jiwa kaisar tertinggi, rusak asterisk 1. Alam semesta kehidupan rusak asterisk 1, dan naga bintang langit Buddha rusak asterisk 1. Sistem memberitahu bahwa ini adalah lagu pemakaman Luming Xuan. Namun, lagu pemakaman ini sepertinya agak pendek. Bertarung dalam pertempuran besar seperti itu, hanya piala seperti itu, sayangnya, aku terlalu sulit. Sulang perlahan menggelengkan kepalanya, menunjukkan penyesalan, tetapi sangat disayangkan bahwa dia tidak dapat menghancurkan Luming Xuan dan membunuhnya dengan sempurna. Jika tidak, akan ada lebih dari hal-hal ini. Menghela napas, Sulang mengeluarkan 3 barang yang telah diperolehnya. Yang pertama adalah jiwa kaisar tertinggi yang hancur. Jiwa kaisar tertinggi berbeda, awalnya dibagi menjadi 3 lapisan. Lapisan pertama melambangkan kabut merah jiwa dan tubuh, lapisan kedua melambangkan warna-warna jiwa dan alam semesta, dan lapisan ketiga adalah titik cahaya keemasan yang melambangkan asal-usul jiwa. Dan jiwa kaisar tertinggi yang hancur yang diperoleh dari Luming Xuan hanya memiliki lapisan ketiga titik cahaya keemasan yang tersisa. Dan titik cahaya keemasan ini menghabiskan sebagian besarnya, dan sisanya sulit dilihat dengan mata telanjang. Apa yang bisa disebut hancur? Hanya ada satu hal yang tersisa. Sulang terdiam, lalu membuka alam surga Vena Naga Void dan melemparkannya ke dalamnya. Titik cahaya keemasan ini dengan cepat menyerap sejumlah besar aspirasi dupa dan berubah menjadi makhluk dupa. Mungkin asal-usul jiwa yang hancur dari tingkat tak bertuhan ini akan membuat perbedaan di alam surga Vena Naga Void. Tentu saja, tidak ada cara untuk lolos dari telapak tangan Sulang. Selanjutnya, Sulang mengeluarkan barang kedua, alam semesta kehidupan yang hancur. Alam semesta kehidupan tak bertuhan yang normal berbentuk bulat seperti permata. Namun, alam semesta kehidupan yang hancur ini gelap, dan permukaannya ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta tak bertuhan sudah sangat stabil, dan dapat hidup sendiri dalam waktu yang lama ketika terpapar pada alam semesta tak terbatas. Sekarang alam semesta kehidupan telah menjadi seperti ini, dapat dilihat bahwa ia telah terjepit sepenuhnya. Sulang juga tidak membutuhkan bantuan prajurit tak bertuhan, dan langsung mengirim klon untuk memasuki alam semesta di sepanjang celah. Kemudian, ruang gelap dan mati muncul di depan matanya. Planet kehidupan di alam semesta kehidupan telah runtuh sepenuhnya, membentuk debu dan meteorit kecil yang tak terhitung jumlahnya, memenuhi seluruh alam semesta kehidupan. Berbaring, bahkan tanah harta karun pun telah runtuh. Jalan aturan telah kacau dan musnah. Jika alam semesta ini tidak disingkirkan oleh fungsi penjarahanku yang sempurna, aku khawatir alam semesta ini akan benar-benar lenyap saat Luming Xuan meninggal. Petik 2 petik 2. Sulang melihat segala sesuatu di alam semesta melalui klonnya, sudut mulutnya sedikit berkedut. Namun, dia tetap tidak menyerah untuk mengirim klon untuk mencari seluruh alam semesta. Seperti kata pepatah, Huang Tian terbayar, dan Sulang benar-benar menemukan sesuatu. Benda-benda ini mati, dan tidak ada energi untuk dikonsumsi, sehingga mereka dapat diawetkan dalam gigitan naga yang tak berujung. Di antara mereka, sebagian besar adalah puing-puing. Misalnya, alat-alat mati yang dibuat oleh makhluk asli di alam semesta kehidupan ini. Namun, puing-puing ini tidak berguna. Satu-satunya hal berguna yang ditemukan Sulang adalah beberapa latihan klasik. Hampir semua latihan klasik ini direkam pada materi fana. Hanya satu dari latihan tersebut yang direkam dalam materi transendental tak bertuhan. Latihan ini persis seperti 4 harta karun naga yang dipraktikkan oleh Luming Xuan. Materi yang digunakan untuk merekam latihan ini ternyata adalah kristal naga tak bertuhan. Meskipun karena gigitan naga yang tak berujung, kristal naga ini terkoyak dan hampir kehilangan semua karakteristiknya yang luar biasa. Namun, bagaimanapun juga, masih ada sedikit kekuatan yang tersisa, dan sebagian kecil dari latihan di dalamnya. Jika orang lain menemukan benda ini, tidak akan ada gunanya menyimpannya. Tetapi Sulang berbeda, dia memiliki fungsi perbaikan fragmen. 4 naga Baojian mengandung 4 makna mendalam tentang pemurnian, pengorbanan,
hukuman, dan kejatuhan, dan sesuai dengan 4 seni rahasia peledak. Dan keempat makna mendalam ini dikumpulkan bersama, yang merupakan metode rahasia pamungkas, gigitan naga tanpa akhir. Latihan ini seharusnya menjadi metode sihir tertinggi yang diciptakan oleh koleksi Silong Haisimen milik Lu Mingxuan. Lu Mingxuan, junior kecil di Laut Empat Naga, memang yang paling berbakat dan cerdas di antara keempat senior. Sambil mendesah, Sulang membaca sisa-sisa latihan Silong Baojian dengan pikiran spiritualnya. Dia sekarang telah berlatih, kembali ke alam dan kembali ke satu kaisar, ke tingkat dasar, dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang latihan tingkat tak bertuhan. Setelah analogi dan analogi, tidak sulit untuk memahami bagian kecil dari latihan yang tidak lengkap ini dalam Silong Baojian. Hampir selesai. Sistem akan menyelesaikan fragmen 4 naga. Setelah membaca dengan santai beberapa saat, Sulang memberikan instruksi kepada sistem. Ding, fragmen 4 naga telah diperbaiki. Seketika, latihan lengkap muncul di benak Sulang, yang merupakan versi lengkap dari 4 naga. Lu Mingxuan telah menggunakan 4 teknik rahasia naga surgawi tak bertuhan dan teknik rahasia menggigit naga tanpa akhir. Sistem, aktifkan fungsi seni bela diri sekali klik, dan latih 4 naga. Sulang melirik latihan dan memberikan instruksi lagi. Meskipun latihan ini dapat dilihat sekilas, sangat mungkin seorang pejuang yang memiliki darah naga dapat melakukannya. Namun, bagaimanapun, penjahat seni bela diri sekali klik juga sedang menganggur sekarang, jadi lebih baik untuk berlatih. Bagaimana jika teknik ini diintegrasikan ke dalam 10.000 fas menjadi satu, makna mendalam tak terbatas dan menjadi bebas untuk digunakan. Ding, cermin 4 naga telah mulai berlatih. Perintah sistem datang, Sulang tidak peduli lagi, matanya tertarik oleh kawah tingkat galaksi di bawah kakinya. Makhluk-makhluk di negeri ini menyedihkan. Sulang perlahan menggelengkan kepalanya. Dalam gigitan naga yang tak berujung, dia tidak tahu berapa miliar triliun makhluk yang musnah. Ini adalah kasus di dunia yang kejam ini, jika kekuatannya tidak cukup, bahkan jika dipengaruhi oleh yang kuat, itu akan selamanya. Kekuatan adalah kebenaran, Sulang berkata dengan emosi dan melihat ke dasar lubang. Kekuatan mentalnya hampir mencapai batasnya sebelum mencapai tanah di dasar lubang. Begitu dalamnya, aku belum menembus tempat pengasingan. Tidak hanya luas benua ini tak terbatas, tetapi ketebalannya juga mengejutkan. Dan lubang sebesar itu hanya dapat disembuhkan secara alami tanpa pengasingan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sulang berpikir dalam hati, bersiap untuk mengisi lubang besar ini dengan mudah. Dia mengulurkan tangannya, dan alam semesta kehidupan Lu Mingxuan yang terbengkalai pun dikeluarkan. Seketika, semua limbah planet di dalamnya dibuang ke dalam lubang. Segera setelah itu, Sulang menunjukkan jalan sistem bumi yang kuat. Dengan kekuatannya saat ini yang mendekati tingkat wudhu, dia dapat dengan mudah mengumpulkan tanah di sekitar Dakong ke pusat. Saya melihat bahwa tanah di sekitar lubang besar itu tampaknya telah memperoleh kehidupan, dan tampaknya telah berubah menjadi air yang mengalir rendah, mengalir ke tengah satu demi satu. Segera, lubang tak berujung ini terisi. Meskipun sekarang ini adalah gurun, tetapi tidak lama lagi akan penuh dengan kehidupan lagi. Sulang melihat ke tanah yang sepi, lalu berbalik untuk melihat turbulensi waktu dan ruang di luar batas. Sebelumnya, avatarnya telah menjelajahi turbulensi waktu ini. Tempat-tempat yang dapat dijelajahi, dan tempat-tempat yang tidak dapat dijelajahi. Avatar akan mati karena usia tua begitu masuk, dan tidak mungkin untuk dideteksi. Sulang juga mencoba mengirim avatar ke tempat yang tidak diketahui di luar waktu yang bergejolak, tetapi gagal. Bahkan klon non-tingkat dewa akan mati karena usia tua dalam sekejap. Inilah alasan mengapa makhluk-makhluk di pengasingan pada dasarnya menolak untuk meninggalkan pengasingan. Jadi, mari kita coba keberuntunganmu di tempat lain. Sulang tidak terlalu berkecil hati karena tidak dapat menemukan Xuan Wu yang hilang begitu lama. Lagi pula, terakhir kali benda itu muncul 300 miliar tahun yang lalu, kelas kuasi tanpa dewa sudah cukup tua untuk mati lebih dari 100 kali. Untuk menemukan benda itu semua tentang melihat wajahnya, mengapa Qi Yun Kai sangat beruntung. Sulang mengerutkan bibirnya, berbalik dan terbang ke arah barat. Posisinya saat ini berada di perbatasan tenggara pengasingan, dan di sebelah barat adalah ujung selatan pengasingan. Minggir, Sulang mengeluarkan panen ketiga, Buddha Tian Xinglong yang rusak.
Naga bintang surgawi dari Budatu adalah prajurit tak bertuhan dari salib kedua, yang dipotong hidup-hidup menjadi 17 bagian oleh pedang Yutian, dan dihancurkan oleh gigitan naga yang tak berujung, hampir sepenuhnya tamat. Hanya setengah dari tubuh naga yang terpotong di 17 yang tersisa, dan itu juga musnah dengan parah. Hanya ada sedikit roh yang tersisa, bahkan kebijaksanaan roh pun hilang. Dekomposisi satu klik, pikir Sulang, dan Buddha Tian Xinglong yang rusak di depannya segera terurai menjadi berbagai bahan. Ding, dekomposisi berhasil, Anda akan mendapatkan jiwa kaisar tertinggi asterisk 1, jiwa kaisar kuasi tertinggi asterisk 23, jiwa kaisar tertinggi asterisk 1423, jiwa kaisar Wu asterisk 36547, material tingkat tanpa dewa jiwa sisa Tianlong asterisk 1, sisa Tianlong asterisk 1. Material yang terurai benar-benar kurang dari setengahnya. Sulang menghela napas dan memasukkan semua material itu ke dalam ruang penyimpanan. Material ini tidak cukup untuk berevolusi tanpa dewa, ia hanya bisa ada terlebih dahulu. Sejauh ini, panen dari membunuh Lu Mingxuan telah dihitung. Meskipun relatif kecil, itu lebih baik daripada tidak datang sama sekali. Pada saat yang sama, di suatu tempat di Tenggara Awan, seekor naga berwarna-warni bergerak cepat, berkedip seperti listrik, dan berteleportasi. Naga ini adalah naga bintang langit berwarna-warni. Tiba-tiba, Tian Xinglong berwarna-warni itu terkejut dan melambat. Apa yang terjadi? Pria bermahkota merah yang berdiri di atas kepala naga berwarna-warni itu membuka matanya, dengan sedikit ketidaksabaran dan kecanggungan di matanya. Orang ini adalah kaisar tertinggi bernama Jing Yuanbai, penguasa baru naga bintang langit berwarna-warni. Tuan rumah, Tian Xinglong yang berwarna-warni menjawab, saya merasakan bahwa Buddha Tian Xinglong telah jatuh, dan Lu Mingxuan mungkin juga telah jatuh. Apa, mereka, benar-benar jatuh? Siapa yang begitu berani merebut mangsaku? Mata Jing Yuanbai dingin, dan matanya yang menggigit hampir membeku selama ribuan mil. Wajahnya terdistorsi dan mengerikan dalam sekejap. Tidak ada yang bisa merebut mangsa yang disukainya, selalu seperti ini. Sekarang mangsa yang telah dia kejar begitu lama terputus, dia tiba-tiba menjadi marah. Tuan rumah, naga bintang langit berwarna-warni itu tidak dapat menjawab dengan tergesa-gesa. Aku merasakan arah naga bintang langit berwarna-warni itu sebelum jatuh. Apakah kau ingin mengikutinya? Apakah ini masih perlu dikatakan? Kejar aku. Jing Yuanbai begitu kesal hingga ia menggertakkan giginya, ingin melucuti pembunuh yang membunuh Lu Mingxuan. Ya, naga bintang langit berwarna-warni itu menerima perintah, dan segera mengejarnya ke arah tempat Sulang pergi. Pada saat yang sama, di tanah pengasingan, istana kebencian yang lama, Chang Henzi, mengenakan jubah sederhana, memegang mangkuk hitam, berlutut dan duduk di aula lebar yang dibentuk oleh He Shilei. Meninggal, Lu Mingxuan sudah meninggal. Sambil memegang mangkuk hitam, Chang Henzi menatap gurun tandus dan gurun yang terpantul di air. Aura pembunuhnya langsung menyelimuti seluruh istana Changhen. Puff, puff, ada 3 suara lutut yang mendarat berturut-turut. Namun, di 3 bayangan istana itu ada 3 kaisar tertinggi yang berlutut. Ketiganya mengenakan jubah hitam, biru, dan merah, dan yang terlemah di antara mereka adalah Sandu Godless. Tapi sekarang, 3 kaisar tertinggi berlutut di tanah dan gemetar. Karena mereka belum pernah melihat Chang Henzi semarah itu, Chang Henzi selalu acuh tak acuh seperti air, jarang marah. Hahaha, kaki depanku mencegah Lu Mingxuan membunuh Yue Feitian untuk menjaga kekuatan tanah pengasingan. Akibatnya, hanya beberapa hari, Lu Mingxuan meninggal. Siapa yang tidak tahu tentang hal sebesar Feitian Jiao? Siapa yang sengaja melawanku? Chang Henzi tiba-tiba bangkit, meraung keras, matanya merah dan memerah, wajahnya penuh kebencian dan kebencian. Jika bukan karena istana batu hitam, itu bukan bangunan biasa, aku khawatir itu akan musnah. Di mata Chang Henzi, setiap orang kuat di pengasingan adalah batu loncatan dan tangganya menuju peti mati 9 naga. Tapi sekarang, seseorang telah menghancurkan tangga di kakinya. Bahkan tangganya pun sudah tidak ada, bagaimana mungkin kau bisa pergi ke peti mati 9 naga? Bagaimana mungkin kau bisa meninggalkan Niwandan, tempat pengasingan, untuk melihat alam semesta yang makmur dan tak berujung? Ini menghancurkan rencananya, menuruti mimpinya. Bagaimana ini membuatnya tidak marah, bagaimana tidak kehilangan kesabarannya. Setelah sekian lama, aku tidak peduli siapa dirimu. Aku akan membiarkanmu merasakan semua kesengsaraan di dunia.
Hukuman Istana Kebencian Panjang sangat berbeda. Petik 2 petik 2. Chang Henzi berlutut lagi, memegang mangkuk hitam, berbisik seperti angin dingin di gua es. Dia menatap mangkuk hitam itu lagi. Mangkuk hitam yang tampak biasa ini adalah mata 9 yin dari lilin harta karun Istana Changhen. Melalui harta karun ini, Chang Henzi dapat mengamati pergerakan besar yang terjadi di seluruh pengasingan. Namun, semakin jauh jaraknya, semakin lambat gambaran itu akan muncul. Inilah alasan mengapa Chang Henzi hanya dapat melihat medan perang yang kacau melalui mata lilin 9 yin setelah perang. Mengenai peristiwa besar yang terjadi pada Sekte Feitian, Chang Henzi melihatnya secara langsung karena Istana Changhen sangat dekat. Pada saat ini, melihat gurun tandus dan gurun di permukaan air, Chang Henzi berpikir sejenak dan berkata, orang-orang yang kita atur di langit darah biru ada di Tenggara, kan? Kembalilah ke Tuan. Ya, Hong Pao menjawab, dengan suara wanita, apakah kau ingin memanfaatkannya? Biarkan dia menemukan dan membunuh pembunuh yang membunuh Lu Mingxuan. Jika kau bisa, bawa pembunuh itu kembali padaku. Mengenai identitasmu, jangan ungkapkan jika kau bisa. Chang Henzi berkata dengan nada dingin, tidak masalah jika terungkap, kembali saja ke Istana Changhen. Lagi pula, aku sudah mengenal Bisue Tian dengan baik. Ya, wanita misterius berjubah merah itu mengetuk perintah pemimpinnya, dan menghilang dari tempat itu langsung seperti awan asap. Jubah hitam, Chang Henzi tidak mengangkat kepalanya, suaranya acuh tak acuh, bagaimana dengan hal-hal yang aku minta kau lakukan? Laporkan kepada Tuan, banyak tragedi telah terjadi, dan 179.000 perseteruan berdarah telah terjadi. Pria berjubah hitam itu menjawab, orang-orang ini semua memiliki musuh yang tak tergoyahkan, dan mereka pasti akan memberikan banyak keinginan kemanusiaan. Teruskan, kebencian adalah kekuatan yang paling penting, begitu pula kesedihan. Biarkan kebencian dan kesedihan menjadi tema era reinkarnasi ini, dan mengarah ke peti mati 9 naga. Suara Chang Henzi tidak keras, tetapi penuh dengan kekejaman dan kekejaman yang mengerikan. Baik, Tuan. Pria berjubah hitam itu mengetuk perintah komandan, berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Jubah biru. Chang Henzi menatap pria ketiga berjubah biru, apa yang terjadi dengan Istana King 9 Taisang. Tuan rumah, Istana King 9 tertinggi telah mengirim murid-murid yang kuat ke dunia untuk berjalan di sekitar tempat pengasingan. Orang-orang ini pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak memiliki Tuhan. Mereka mengasah keterampilan bertarung mereka dan mencari terobosan. Pria berjubah biru itu menjawab, tentu saja, tujuan mereka yang lebih penting adalah untuk mempromosikan kedatangan dunia yang hebat, untuk menggerakkan hati orang-orang, dan untuk memperluas dojo. Tidak ada perbedaan dalam pengajaran. Begitukah? Sepertinya monster tua di Istana 9 King masih sadar, mengetahui apa yang paling penting. Namun, tindakan mereka seperti itu terlalu jelas. Sebagai kekuatan pertama di pengasingan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Chang Henzi melambaikan tangannya dengan lemah, pergi dan tambahkan beberapa program kepada para murid yang telah bergabung dengan dunia di Istana 9 King tertinggi. Ya, pria berjubah biru itu menerima perintah untuk pergi. Rencananya bagus, tetapi jika kekuatannya tidak cukup, semuanya adalah mimpi. Petik 2 petik 2. Tanah tempat Chang Henzi duduk bersila berubah menjadi lorong, dan seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di sampingnya, menatap Chang Henzi dengan lembut. Ayo, aku akan membawamu melihat rahasiaku. Chang Henzi tersenyum dan menggandeng tangan wanita itu ke lorong. Tak lama kemudian, tangisan memilukan Chang Henzi terdengar dari lorong. Pada saat yang sama, Taisang Nine King Palace, penghuni waktu yang bergejolak, di rumah kayu. Ini, apa yang terjadi? Mengapa orang ini meledak dengan kekuatan yang begitu dahsyat lagi? Bukankah dia baru saja meledak sekali sehari yang lalu, dengan putus asa membunuh 2 sandu Godless Great? Selain itu, kekuatan yang dia ledakkan kali ini lebih kuat dari yang terakhir kali. Dia telah mencapai Wudu Godless level, dan dia telah membunuh Sidu Godless level. Siapa orang ini dan mengapa dia begitu aneh? Petik 2 petik 2. Zhan Taiking menatap titik-titik merah terang di papan catur, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah lama tidak menunjukkan emosi seperti itu, tetapi dalam beberapa hari terakhir, dia telah dikejutkan oleh orang yang misterius dan aneh itu berkali-kali setelah beberapa saat. Zhan Taiking terus mengamati papan catur. Namun,
Tidak jauh dari titik merah terang yang melambangkan sulang, sebuah titik merah yang sama kuatnya mengikuti. Yang terakhir seharusnya adalah Jing Yuanbai dari langit darah biru. Apakah orang ini menatap orang aneh itu? Tampaknya tidak baik. Kekuatan keseluruhan tempat pengasingan itu mengkhawatirkan, dan tidak dapat dibunuh seperti ini. Hei, tindakan anak-anak kecil di bawah ini masih sedikit lebih lambat, dan mereka belum menyebar ke selatan. Jika tidak, mungkin saja pertempuran itu dapat dihentikan dan menyelamatkan kelas 4 tanpa dewa yang menyeberangi. Dia mengeluarkan liontin giok komunikasi khusus dan mengeluarkan instruksi, hubungi Master Langit Darah Giok, Bierin, dan minta dia untuk menahan bawahannya. Sekarang bukan saatnya untuk memulai. Ketika perang reinkarnasi dimulai, akan ada kesempatan untuk bertarung. Selesaikan semuanya. Zhan Taiqing melanjutkan tatapannya yang menyebar ke seluruh papan catur. Namun, 3 titik merah muncul di papan catur, yang merupakan monster tua dari era reinkarnasi terakhir yang merangkak keluar dari tanah. 9 sudah. Perang reinkarnasi belum dimulai, dan ada 9 kebangkitan tingkat tak bertuhan. Menurut catatan yang beredar di era reinkarnasi terakhir, saat perang reinkarnasi dimulai, akan ada lebih banyak kebangkitan tingkat tak bertuhan sekaligus. Tampaknya kali ini pertempuran reinkarnasi akan memanggil peti mati 9 naga lebih sering daripada sebelumnya. Tentu saja, yang terpenting adalah mengumpulkan cukup banyak kemauan manusiawi, jika tidak, jumlah orang akan sia-sia. Petik 2 petik 2. Zhan Taiqing menghela nafas, rentang hidupnya hampir habis. Kalau bukan karena aliran turbulen dengan aliran waktu yang lebih lambat, itu akan stabil dan aman, dia akan mati karena usia tua. Kali ini perang reinkarnasi adalah satu-satunya kesempatannya untuk menginjak peti mati Kowloon. Zhan Taiqing percaya bahwa menginjak peti mati 9 naga pasti tidak hanya akan kembali ke alam semesta yang tak terbatas, tetapi juga mendapatkan keberuntungan yang lebih besar. Tepat saat Zhan Taiqing menghela napas, orang-orang dari Istana 9 Tertinggi King juga menghubungi guru Bi Suetian, Bi Yelin. Kekuatan Jie Suetian benar-benar berbeda dari kekuatan pengasingan lainnya. Karena ini adalah kekuatan yang terdiri dari monster, binatang roh, binatang buas, binatang dewa, dan binatang buas lainnya, itu adalah kekuatan yang paling dirindukan oleh semua kekuatan binatang buas di pengasingan. Pada dasarnya, binatang buas yang kuat dengan kekuatan tertentu akan pergi ke Biksu Etian untuk meminta bantuan. Biksu Etian hampir menolak untuk datang, dan secara bertahap mengumpulkan pusat kekuatan binatang dari seluruh pengasingan. Sebagai penguasa Jie Suetian, Bierin adalah yang terkuat. Dia adalah unicorn berdarah biru dari benua Tianting di alam tak terbatas. Dia tinggal di sini pada awal era reinkarnasi dan secara bertahap mengembangkan langit berdarah biru. Jumlah orang kuat di Jie Suetian sangat banyak, Kuil Leiyin dan Kuil Longhen tidak sebanding, dan Tai Baihai dan Ryuesan bahkan lebih sulit dicapai. Hanya Istana Taisang Nine King yang dapat dibandingkan dengan Bi Suetian dalam jumlah orang kuat. Namun, anggota Biksu Etian bercampur dengan naga dan ular, dengan campuran baik dan buruk. Meskipun agak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah gerombolan, itu tidak jauh lebih buruk. Dan pusat kekuatan teratas Biksu Etian tidak sebagus Istana Taisang Nine King. Oleh karena itu, Istana 9 King tertinggi dapat duduk dengan kokoh di atas tahta kekuatan pertama di tanah pengasingan. Pada saat ini, penduduk Biksu Etian, sekelompok bangunan terapung yang dikelilingi oleh awan biru mengaburkan langit. Sejumlah besar burung dan binatang buas yang kuat berlalu lalang di antara mereka, atau menelan aura kecerobohannya sangat kuat. Rumah Gua Bierin berada di puncak kediaman Bi Suetian, diukir dan disempurnakan dari sepotong besar batu giok tak bertuhan. Di dalam gua, pesan dari Istana 9 King tertinggi. Siapa yang datang dari sana? Seorang wanita muda yang cantik dan tampak dingin dengan rambut panjang dan sanggul tinggi serta rambut awan bertanya dengan ringan. Dia memiliki mata hijau tua, celana ketat hitam, baju perang yang berat, dan jubah merah tua di punggungnya. Dia heroik dan energi. Wanita ini adalah penguasa langit darah giok, Qilin Bierin. Di gerbang gua Bierin, seorang pria muda dengan tatapan penuh hormat sedang berlutut, dengan sedikit kekaguman di matanya menatap cahaya ilahi Bierin. Pria muda ini bernama Qin Chengan, dan dia juga seorang kaisar tertinggi. Tubuhnya memiliki garis keturunan Mokun, dan kekuatannya telah mencapai tingkat Sidu, yang sudah sangat kuat. Kembali ke kaisar tertinggi Qingting. Itu pesan dari golongan yang tidak bertuhan.
Istana Sembilan Tertinggi Qing menemukan bahwa Jing Yuanbai sedang mengejar dan membunuh seorang kaisar tertinggi. Mereka berharap Anda dapat menahan Jing Yuanbai dan menempatkan pertempuran dalam pertempuran reinkarnasi. Lebih jauh, Istana Sembilan Tertinggi Qing mengusulkan agar setiap pasukan mengurangi situasi saling bertarung, mengumpulkan kekuatan tempur dan menunggu pertempuran reinkarnasi dimulai. Setelah Qin Cengan mengembalikan laporan, ia menggunakan waktu luangnya untuk menemui Bielin. Ia ingin melirik beberapa kali lagi, karena sebenarnya tidak banyak peluang untuk bertemu Bielin. Saya tahu, usulan Istana Sembilan Tertinggi Qing bagus, saya akan menahan Jing Yuanbai. Setelah Anda turun, selidiki orang yang tidak berlevel dewa yang sedang berbicara. Meskipun saya lebih santai dan tidak disiplin di Biksu Etian, saya tidak dapat mentolerir orang-orang seperti itu yang secara pribadi memiliki hubungan intim dengan kekuatan kuat lainnya. Selain itu, bunuh orang-orang yang menghubungi Istana Sembilan Tertinggi Qing di sini. Jika kalian tidak datang berkunjung secara langsung untuk menyampaikan berita, apapun alasannya, itu adalah tindakan yang melawan. Bielin melambaikan tangannya dengan lemah, tanpa banyak kemarahan di wajahnya. Ya, Qin Cengan menerima perintah itu dan berbalik untuk pergi. Perang reinkarnasi, bisakah itu benar-benar membawaku kembali ke dunia tanpa batas? Jika aku bisa kembali, apakah aku akan muncul di benua Tianting, atau di tempat lain? Petik 2. Petik 2. Bielin setengah menutup matanya, dan ada kebencian yang mengerikan yang tersembunyi dalam cahaya ilahi yang samar. Berhenti sebentar, Bielin mengeluarkan harta karun untuk ditransmisikan dan mengirim perintah penahanan ke Jing Yuanbai. Sebuah tempat yang dekat dengan perbatasan di tenggara. Jing Yuanbai menunggangi naga bintang langit berwarna-warni dan mengejarnya ke arah Sulang. Tiba-tiba, pesan Bielin, dengan raut wajah, dia mengeluarkan sepotong batu giok, menyapunya dalam sekejap dan membaca informasinya. Haha, biarkan aku menghentikan perburuan dan meletakkan keluhanku dalam pertempuran reinkarnasi untuk diselesaikan. Jika itu normal, bahkan jika aku tidak senang dengan orang itu, mungkin aku akan mati. Tapi sekarang, Tuan Istana Master telah memimpin dalam memberikan instruksi untuk menangkap orang itu hidup-hidup, dan tidak masalah jika identitasnya terungkap. Kalau begitu, Bielin yang terkasih, mohon maafkan Jing Yuanbai karena tidak dapat hidup lagi. Orang yang membunuh mangsaku, aku akan memburu dan membunuhnya. Setelah menangkapnya, aku akan menyiksanya dengan kejam. Aku harap, Tuan Istana akan menyerahkan orang ini kepadaku untuk ditangani. Aku sangat menginginkan nyawanya. Dengan kata lain, agak menarik bahwa orang yang mencegat mangsaku bisa membiarkan Istana Changhen dan Bisu Etian menyampaikan perintah kepadaku pada saat yang sama. Petik 2. Petik 2. Setelah Jing Yuanbai melihat slip giok itu, dia tiba-tiba mencibir dan menunjukkan penghinaan. Ya, dia adalah agen rahasia tingkat tinggi Istana Changhen yang bersembunyi di langit darah biru. Belum lama ini, dia menerima perintah dari Istana Kebencian Panjang untuk memburu Sulang, yang bertepatan dengan idenya. Tidak menyangka, hanya puluhan napas berlalu, Bisu Etian juga mengirim perintah untuk berhenti mengejar Sulang. Dari dua perintah yang sama sekali berbeda ini, Jing Yuanbai secara alami memilih untuk melaksanakan yang pertama. Karena dia berasal dari Istana Kebencian Panjang. Hitam, biru, merah, dan putih hanyalah 4 orang kepercayaan Changhen Si. Dan dia, Jing Yuanbai berjubah putih, adalah yang terkuat dari keempatnya, puncak tak bertuhan yang melewati 4, dan yang terkuat yang melewati 5. Sudah waktunya untuk memulihkan identitasmu. Jie. Jing Yuanbai menunjukkan senyum muram, dan jubah di tubuhnya bersinar terang dan tiba-tiba berubah menjadi putih. Di sisi lain, Sulang tidak tahu bahwa Istana Taisang Nine King, Istana Changhen, dan Bisu Etian telah memusatkan perhatian padanya. Jika Anda mengetahuinya, Anda mungkin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkedut di sudut mulut Anda, lalu menghela napas lagi. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini bukan saat yang tepat untuk berhadapan dengan kekuatan besar itu. Pada saat ini, Sulang masih bergegas ke perbatasan selatan, bersiap untuk menjelajahi turbulensi ruang dan waktu, mencoba peruntungannya untuk menemukan Xuanwu yang hilang. Hampir sampai tempatnya, biarlah. Di pegunungan yang gersang, Sulang berhenti dan memasuki Istana Kaisar Pengejar Jiwa. Meskipun level Istana Kaisar Pengejar Jiwa sedikit lebih rendah, itu juga dapat menghindari sebagian besar pelecehan Xiao Xiao. Lagi pula,
Satu-satunya yang dapat melihat melalui penghalang tersembunyi istana kaisar pengejar jiwa adalah kelas tanpa dewa. Tetapi di mana ada begitu banyak kelas tanpa dewa? Bahkan jika itu ada di sini, itu tidak akan melakukannya tanpa alasan. Aku pernah terkena 2 kali sebelumnya. Kali ini 4 lautan naga hancur total, mustahil bagi siapapun untuk memukul pintu. Sulang duduk bersila di ruangan yang sunyi dengan senyum percaya diri di wajahnya pada saat yang sama. Istana Taishan Jiuqing, waktu bergejolak di antara penghuninya. Aneh sekali. Setelah teknik rahasia kali ini berakhir, kultivasi orang ini telah stabil di level tanpa Dewa Erdu. Dia telah berulang kali meledakkan teknik rahasia, tetapi tidak ada efek samping sama sekali, dan bahkan basis kultivasinya terus meningkat. Mungkinkah tidak sulit bagi orang ini untuk meledakkan kekuatan sekuat itu? Dan alasannya hanya bisa jadi, kultivasi puncak orang ini jauh melampaui level tanpa Dewa Wudu. Aku meremehkannya sebelumnya. Petik 2. Petik 2. Zhan Taiqing menatap titik merah di papan catur yang mewakili sulang, matanya bersinar dengan keterkejutan dan ketakutan yang dalam. Sebelumnya, dia berspekulasi bahwa sulang mungkin adalah level tanpa dewa dari 4 dus dan wudus dari era samsara terakhir, atau level tanpa dewa dari 6 dus. Tetapi saat ini, Zhan Taiqing membalikkan tebakannya sebelumnya. Dalam pandangannya saat ini, kekuatan puncak sulang seharusnya adalah level tanpa dewa Kidu. Kidu, ini sudah berada di level teratas di level Godless. 1 hingga 3 penyeberangan adalah level awal level Godless, 4 hingga 6 penyeberangan adalah level Godless senior, tetapi Kidu dan di atasnya adalah level Godless teratas. Keberadaan seperti itu, bahkan beberapa era reinkarnasi yang lebih lemah belum muncul. Orang ini tidak mudah diprovokasi. Aku harus menahan mereka yang terlalu berada di Istana 9 King untuk memprovokasinya. Namun, memiliki lawan seperti itu juga merupakan keberuntungan bagiku dari sudut pandang lain. Petik 2. Petik 2. Berpikir dalam hati, Zhan Taiqing, bos Istana 9 King tertinggi, menganggap sulang sebagai lawannya di level yang sama. Pada saat yang sama, setelah sulang memasuki Istana Kaisar Pengejar Jiwa, dia segera memulai hari kerja keras. Dengan jumlah bagian senjata superhumanoid yang mendekati 120.000, hasratnya untuk memurnikan bagian-bagian telah meningkat pesat. Tentu saja, setelah avatar dan avatar mendingin, dia tidak lupa mengirim mereka ke turbulensi waktu untuk menemukan Xuanwu yang hilang. Waktu berlalu dengan lambat, tetapi tepat ketika sulang berpikir bahwa hari ini akan berlalu begitu saja. Tiba-tiba sebuah perintah sistem datang. Ding, lautan perbaikan sudah penuh, apakah kamu berhasil menerobos? Oke, basis kultivasi sudah cukup. Sulang terkejut, level kultivasinya akhirnya cukup untuk dipromosikan dari level Kuasa No God ke level True No God. Ini akan menjadi lompatan besar lainnya. Sistem, segera beri aku terobosan, pikir sulang, dan memberi perintah tanpa ragu-ragu. Ding, terobosan, mengikuti perintah sistem, basis kultivasi yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam tubuh sulang. Di lautan pengetahuan, kabut emas yang tak terhitung jumlahnya menghilang dengan cepat lagi, dan mereka terus bergabung dengan alam semesta kehidupan di Shifang. Dengan peningkatan pesat dalam tingkat integrasi, sulang juga merasakan bahwa kemampuannya untuk mengendalikan kehidupan dan alam semesta Shifang semakin kuat. Semakin banyak aturan asing yang belum pernah disentuhnya secara alami dikuasai olehnya, seolah-olah mereka telah menjadi naluri. Akhirnya, tingkat fusi jiwa telah mencapai 100%. Sulang telah menguasai 10 arah alam semesta kehidupannya dengan sempurna. Bahkan jika Anda tidak menggunakan cara apapun, selama pikiran Anda bergerak, Anda dapat melihat setiap sudut dan setiap hal di alam semesta kehidupan di 10 arah, bahkan sebuah partikel. Sebelum sulang memasuki kehidupan dan alam semesta Shifang untuk melakukan sesuatu, ia biasanya akan mengirim klon terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan condong atau berbagi persepsi. Tetapi sekarang, ia dapat muncul di mana saja di 10 alam semesta kehidupan hanya dengan satu pikiran. Sekarang saya akhirnya dapat mengendalikan semua hal di alam semesta kehidupan dengan sempurna. Di alam semesta kehidupan Shifang, selain aturan waktu, aku adalah dewa yang maha kuasa. Lakukan apapun yang aku mau. Di alam semesta tanpa batas, aku juga mengendalikan aturan dan otoritas yang tak terhitung jumlahnya, dan aku bahkan dapat mengatakan bahwa aku adalah kondensat dari aturan alam semesta tanpa batas.
Sulang melihat ke dalam 10 alam semesta kehidupan dan dengan jelas melihat 10 alam semesta kehidupan yang beroperasi di tubuhnya, yang mengandung kekuatan yang sangat besar. Pada saat ini, penguasaannya terhadap aturan telah mencapai batasnya, jauh melampaui jumlah sebelumnya yaitu 3.900. Dia telah mengendalikan semua aturan di alam semesta tanpa batas, kecuali aturan waktu tentu saja. Bukan berarti usaha sebelumnya telah mengambil jalan memutar. Setiap aturan yang telah Sulang pahami dengan susah payah telah meletakkan dasar yang kokoh bagi alam semesta kehidupan. Itu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk penyatuan jiwa dan alam semesta. Kalau tidak, bahkan dengan bantuan fungsi sistem, dia tidak akan dapat menyelesaikan penyatuan jiwa 100%. Dengan mudah. Dan sekarang, terobosan itu belum berakhir. Sulang dapat merasakan bahwa perubahan yang sangat aneh sedang terjadi di tubuhnya. Ikuti perasaan yang luar biasa itu. Sulang dengan cepat menemukan alasannya. Di dalam dantian, sel penyatuan jiwa tubuh menyatu dengan setiap bagian dari alam semesta dantian. Ini persis cara kultivasi tanpa Tuhan, yang terwujud di dunia. Testut, bahkan dengan bantuan fungsi sistem, penyatuan sel dan alam semesta dantian sangat lambat. Kaisar tertinggi lainnya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyatukan sel penyatuan jiwa tubuh dengan alam semesta kehidupan. Petik 2 petik 2. Sulang menghela napas, dan segera terus melihat ke dalam sel itu. Sel ini perlahan menyatu dengan sekitar 1/1 alam semesta dantian. Sebuah kekuatan tunggal dan sel menyatu dengan jalan ruang angkasa sebagai tubuh utama dan dikelilingi oleh kekuatan jalan lain secara bertahap mengkristalkannya. Tidak lama, ding, terobosan berhasil. Saat perintah sistem berbunyi, sel itu sepenuhnya menyatu dengan bagian dari alam semesta dantian. Dalam bidang penglihatan Sulang, sel ini telah menjadi kristal dodekahedron frontal kecil. Lapisan permukaan sel mengintegrasikan jalan ruang angkasa dan aturan tambahannya, membentuk penghalang ruang yang sempurna. Meskipun kecil, penghalang ruang semacam ini berada pada level yang sama dengan alam semesta dantian, dan itu sempurna. Ruang di dalam sel juga menjadi sangat besar, dan semua zat di dalamnya terintegrasi sempurna dengan berbagai jalan reguler. Struktur sel yang dihasilkan melalui kultivasi dan sublimasi esensi kehidupan diperlukan untuk penyimpanan dan pelepasan kekuatan seniman bela diri. Pada saat ini, semua struktur sel terintegrasi dengan aturan jalan, dan kekuatan aturan jalan dapat dirangsang dengan efisiensi yang paling sempurna. Hanya dengan efisiensi yang sempurna seperti itu, jalan konvensional dapat terdistorsi, membentuk kekuatan memutar yang melampaui semua jalan biasa. Sekarang aku bisa menggunakan kekuatan memutarku sendiri tanpa menggunakan senjata. Jejak kegembiraan melintas di mata Sulang, dan segera pikirannya bergerak, dan energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam sel kristal spasial khusus di dantian. Segera setelah itu, kekuatan-kekuatan ini membentuk gaya puntir dalam sel-sel kristal spasial. Putar, Sulang menjentikkan jarinya, dan gaya puntir yang sangat lemah muncul di antara jari-jarinya. Di bawah pengaruh gaya puntir ini, ratusan ribu mil di sekitarnya langsung meletuskan penglihatan aturan yang mengerikan. Gangguan gravitasi, sungai mengalir mundur, gunung-gunung melayang di langit, dan awan-awan aneh membentuk warna-warna yang berwarna-warni, seperti lukisan cat minyak dengan tinta tebal. Ruang di sekitarnya tampaknya menjadi dunia yang sama sekali berbeda. Senyum muncul di sudut mulut Sulang, jika aku mau, bahkan aturan ruang dapat diputarbalikkan dan diubah. Segera, dia membuka panel propertinya. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level alam, 1 penyeberangan tanpa level dewa. Level serangan, Kaisar tertinggi Sandu Plus. Level pertahanan, Kaisar tertinggi Sandu. Level senva, Kaisar tertinggi Sandu. Level daya tahan, Kaisar tertinggi Sandu. Level roh, alam nirwana yang rusak. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 hukum menjadi 1, kebenaran mendalam tak terbatas, tidak ada level dewa, pendirian. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi latihan 1 kunci, level 41, fungsi seni bela diri 1 kunci, level 40, fungsi pengiriman klon, level 40, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 40, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pencampur 1 kunci, level 15, fungsi susunan 1 kunci.
Level 15 fungsi sintesis 1 kunci, level 15 fungsi pemberdayaan 1 kunci, level 19 fungsi peningkatan 1 kunci, level 1 fungsi dekomposisi 1 tombol tanpa nilai, semua aspek telah meningkat ke level kecil. Sudut mulut Sulang sedikit terangkat, lagi pula, level serangannya hampir meningkat 2 ranah kecil, lumayan. Akhirnya berhasil menembus kaisar tertinggi, hati Sulang terlalu indah. Tidak ada level dewa. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang tidak dimiliki seluruh area lautan bintang. Begitu Anda kembali ke ranah Xinghai, Anda akan langsung tak terkalahkan. Semua sekte Void dan istana asal semuanya sampah. Saya benar-benar ingin menemukan Xuan Wu yang hilang. Waktu di sini hampir bergejolak, dan masih belum ada rambut kura-kura, jadi saya hanya bisa berpindah tempat. Petik 2. Petik 2. Memikirkan kesulitan untuk kembali ke wilayah Xinghai, Sulang mulai merasa tidak nyaman lagi. Selanjutnya, Sulang membawa klon kembali, lalu mengambil istana kaisar pengejar jiwa, siap menjelajahi masa lalu searah jarum jam ke barat. Namun pada saat ini, di langit berwarna-warni, yang seperti lukisan cat minyak tebal, cahaya warna-warni yang berbeda berkelebat. Segera setelah itu, semua penglihatan aturan yang tak berujung itu menjadi tenang. Ho ! Ho ho! Terdengar teriakan Long Wei yang menakutkan. Namun, dia melihat seorang pria berjubah putih menginjak kepala seekor naga berwarna-warni, menatap istana kaisar pengejar jiwa dengan bangga. Orang ini adalah Jing Yuanbai, istana kebencian panjang yang mengejar dan membunuh sepanjang jalan. Apa, tingkat tak bertuhan yang sangat kuat. Terlihat berisik, bisakah kamu menemukan keberadaan seperti itu di tempat terpencil tanpa rumput dalam radius 1 miliar mil? Petik 2. Petik 2. Sulang menatap pria berjubah putih itu dengan lubang hidungnya tegak, dan ada 10.000 kuda lumpur rumput yang berlari liar di dalam hatinya. Segera setelah itu, dia segera membuka panel properti lawan. Namanya Jing Yuanbai, ras tengu pemakan matahari, wilayah 4 penyeberangan bukanlah dewa, dan kekuatan bertarungnya dekat dengan kaisar tertinggi Wudu. Apa, tengu pemakan matahari, ini monster anjing. Sulang menatap ras Jing Yuanbai dengan tercengang, dan terus melihat pesan di bawahnya. Jing Yuanbai ini menguasai latihan tingkat tak bertuhan, surga dan bumi Hunyuan Jue, dengan nama yang sangat umum, dan serangkaian latihan tingkat kaisar agung dan metode rahasia. Selain itu, tergantung pada nama metode latihannya, pada dasarnya itu adalah metode latihan yang eksklusif untuk monster, seperti memecahkan poros iblis milik Yumei. Selain itu, Sulang sekilas tahu bahwa naga berwarna-warni di kaki Jing Yuanbai adalah naga bintang langit berwarna-warni. Silong Hai, 3 prajurit naga tak bertuhan semuanya telah jatuh ke tanganku, dan ini adalah naga bintang langit 7 warna. Kupikir Liang Xiaofei tidak memilikinya di tubuhnya, dan mungkin tidak akan pernah ditemukan lagi, tetapi aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Jing Yuanbai ini terlihat agak tidak baik, dan dia membawa naga bintang langit yang berwarna-warni. Mungkin pembantu Silong Hai. Jika kamu benar-benar pembantu Silong Hai, datanglah padaku untuk membalas dendam, itu akan luar biasa. Petik 2. Petik 2. Sulang menatap Jing Yuanbai yang mendominasi dan tak terkalahkan di langit, dan dia sudah menganggapnya sebagai pesta. Dan sementara Sulang menatap Jing Yuanbai juga menatap Sulang. Fluktuasi alam ini, tidak ada level dewa. Namun, intensitas napasnya telah mencapai level Sandu Godless, yang agak aneh. Mungkin orang ini menggunakan beberapa metode rahasia untuk membunuh Lu Mingxuan, menyebabkan kondisi saat ini menjadi tidak normal. Ini sudah tepat, lebih baik menyelesaikan orang ini dengan mudah daripada bertarung keras. Pikiran di benak Jing Yuanbai berkelebat, dan segera menginjak naga bintang langit berwarna-warni untuk terbang tepat di atas Sulang, melihat ke bawah dari atas kepala Sulang. Saat ini, dia benar-benar membidik Sulang dengan lubang hidungnya. Pada saat ini, apakah Jing Yuanbai yang datang? Suara samar Sulang menyebar ke seluruh dunia, bahkan puluhan juta mil jauhnya. Tetapi kalimat ini adalah kekuatan magis yang ditunjukkan oleh Sutra Kaisar Agung, dan ada juga bonus dari kekuatan bengkok sebelumnya, yang dapat digambarkan sebagai niat membunuh yang tersembunyi. Tepat sekali, Jing Yuanbai tersenyum meremehkan, dan hendak mengancam Sulang untuk membuatnya berlutut sendiri, ketika dia tiba-tiba merasakan krisis datang. Segera setelah itu, saya melihat napas aneh yang tak terlihat jatuh padanya, menyebabkan kulitnya retak.
Jalan sebab dan akibat. Aku bahkan tidak melakukannya, kamu berani melakukannya, itu hanya mencari kematian. Jing Yuanbai sangat marah, kekuatan memutar seluruh tubuhnya meledak, dan kekuatan memutar sulang dibatalkan dalam waktu singkat. Pengadilan kematian. Kamu agresif dan mendominasi, jalan menuju kematian. Senyum tipis terukir di sudut mulut sulang. Meskipun gerakannya tidak berhasil, itu menyebabkan Jing Yuanbai menderita kerugian kecil, Seorang sampah biasa dengan gejala sisa setelah operasi rahasia, berani berteriak di depanku. Jing Yuanbai mendengus berat, matanya berangsur-angsur menjadi kejam, raut wajahnya berangsur-angsur muram, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan semua rasa sakitnya. Benar-benar tidak berpendidikan, Sulang memutar matanya dan berkata, ya, beberapa idiom, seperti mati untuk hidup, tidak mati, tidak tahan melihat. Berisik, aku ingin merobek mulutmu yang bau. Wajah Jing Yuanbai membiru dan merah. Dia mengulurkan tangan kanannya, berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan meremasnya ke arah Sulang. Kembalikan kalimat ini padamu. Sulang tersenyum dingin, dan juga mengulurkan tangan kanannya. Tidak hanya itu, tubuhnya tiba-tiba menjadi raksasa setinggi puluhan ribu kaki, dan dia meledak menjadi aura 5 Du yang tak bertuhan. Ada juga 4 prajurit tak bertuhan, pedang Yutian, teras naga tak bertuhan, pedang hati tanpa ujung, dan pedang cerah, semuanya bersama-sama, memadatkan kekuatan memutar yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh, dunia bergetar hebat, dan seketika itu juga dunia dipenuhi lubang-lubang, seolah-olah akan hancur. Kejanggalan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh langit dan bawah tanah, hampir mengubah radius ratusan juta mil menjadi kekacauan. 5. Wudu tidak memiliki tingkat dewa. Dia jelas jatuh ke tingkat ketidakdewaan. Bagaimana kekuatan yang begitu mengerikan bisa meletus dari keadaan yang terluka parah dan lemah seperti itu? Pupil mata Jing Yuanbai tiba-tiba menyusut, Neri benar-benar bingung. Namun, naluri tempur yang kuat dan pengalaman tempur yang kaya membuatnya langsung bereaksi. Awalnya, telapak tangannya hanya untuk menangkap Sulang, bukan jurus pamungkas, dan itu tidak kuat. Pada saat ini, di depan serangan kuat Sulang Wudu tingkat ketidakdewaan, itu sama sekali tidak cukup. Kekuatan memutar, matahari menggigit api langit. Dalam sekejap, sejumlah besar kekuatan memutar meledak, menutupi telapak tangan besar Jing Yuanbai. Ada banyak api hitam dan emas yang berkeliaran, seperti lubang hitam berbentuk api yang menari-nari, seolah-olah bisa menelan segalanya. Perubahan gerakan Jing Yuanbai selesai dalam satu pikiran, dan kekuatannya langsung naik ke puncak level tanpa Dewa Sidu. Saat berikutnya, telapak tangan raksasa Su Lang dan telapak tangan raksasa Jing Yuanbai bertabrakan dengan keras. Ledakan, gelombang kejut yang mengerikan seperti ledakan galaksi meledak dan menyebar dari pusat, dan dunia di sekitarnya terkoyak dan hancur seperti kertas. Langit berubah menjadi kehampaan berkabut abu-abu dan hitam, garis ritme spasial yang tak terhitung jumlahnya berantakan dan retak ada di mana-mana, dan ruang yang tak terhitung jumlahnya mengamuk dengan bergolak, mengubah semua tempat di sekitarnya menjadi neraka yang mencekik. Di medan perang yang mengerikan ini, kedua sosok itu terbang kembali ratusan ribu mil pada saat yang sama, dan mereka tidak sama. Kekuatan normal benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan memutar. Saya hanya memiliki sel yang tidak bertuhan, dan kualitas kekuatan memutar terlalu rendah. Pangkat prajurit kaisar tertinggi seperti pedang Yutian dan kaisar Longtai tidak terlalu tinggi, dan kualitas kekuatan puntirnya juga tidak bagus. Dan api emas hitam semacam itu benar-benar dapat menelan kekuatan puntir. Jika bukan karena kekuatan puntirku yang jauh melampaui Jing Yuanbai, aku akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan di ronde pertama. Sulang mencabut dunia hukum dan berubah menjadi bentuk tubuh normal. Matanya tertuju pada api emas hitam bernama, api langit yang memakan matahari, ternyata itu adalah api aneh tingkat sangat tinggi. Api universal, kuning mendalam langit dan bumi, di antara 8 tingkat alam semesta, api aneh tingkat ke-7. Melalui kemampuan mengenali harta karun, Sulang melihat semua informasi api aneh di matanya, tanpa diduga, aku akan menemukan api aneh di pengasingan ini. Masuk akal jika hal-hal seperti api yang berbeda seharusnya hanya tersedia di bintang biru dan alam tak terbatas. Tidak mungkin api aneh ini berasal dari bintang biru, yang hanya memiliki 4 tingkat api yang berbeda. Langit, bumi, hitam dan kuning. Jelas, api kosmik ini pasti berasal dari dunia tanpa batas.
Dan api alien semacam ini, yang disebut Sun Sweeping Sky Flame, memiliki kemampuan yang mirip dengan Dragon Nest, milik Godless Dragon Station dan Endless Dragon Sweep, yaitu melahap energi. Dan, karena api yang berbeda itu berada di luar alam semesta tanpa batas, ia dapat menelan kekuatan distorsi. Dan tepat ketika pikiran Sulang penuh dengan pikiran, suara berbisik, itu hanya macan kertas. Jelas memiliki kekuatan Wudhu Godless Grade, tetapi tidak dapat mengumpulkan kekuatan memutar yang sesuai. Jika bukan karena beberapa prajurit tak bertuhan itu, aku bisa membuatmu berlutut dengan satu gerakan. Wajah Jing Yuanbai penuh dengan penghinaan dan kesombongan, dia mencibir, naga bintang langit berwarna-warni menghilang di bawah kakinya, dan ada pisau ekstra panjang dengan bilah sempit di tangannya.